Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzuma Jusya Fitri, NIM C1C0181089 dari kelas R12. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Adapun daftar materi, yang pertama, apa pengertian akuntansi syariah? Yang kedua, apa hubungan syariah Islam dengan akuntansi? Yang ketiga, bagaimana perkembangan transaksi syariah? Baiklah, kita masuk yang pertama, pengertian akuntansi syariah. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai pengertian akuntansi syariah. Yang pertama, menurut Dr. Omar Abdullah Zaid. Menurut beliau, akuntansi syariah ialah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya. Di dalamnya tercantum catatan-catatan representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, menurut Adnan Muhammad Al-Khair, akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi atau al-falah. Selain itu juga untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu, dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah, sebagai saran bentuk ibadah. Selanjutnya, menurut Napier, akuntansi syariah ialah bidang akuntansi yang menekankan kepada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yakni dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah, sedangkan pelaporan adalah bentuk tanggung jawab kepada Allah dan manusia. Yang terakhir, menurut Toshikabu Hayashi, akuntansi syariah ialah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi syariah menuntut perusahaan agar memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan pertanggungjawaban di akhirat, di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya di dunia. Baiklah, selanjutnya hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Hubungan syariah Islam dan akuntansi dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, ditinjau dari Al-Quran, dan yang kedua ditinjau dari hadis. Akuntansi ditinjau dari Al-Quran. Akuntansi dalam bahasa Arab disebut muhasabah, yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisap, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas. Baiklah, selanjutnya akuntansi ditinjau dari hadis. Setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, serta telah terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah ma'aliyah keuangan dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, serta pemerasan. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini, dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu hafazul anwal, yaitu pengawas keuangan.
Baiklah, selanjutnya perkembangan transaksi syariah. Diawali dengan Meet Gamer Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank pada tahun 1975. Tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg pada tahun 1978, Swiss pada tahun 1981, dan Denmark pada tahun 1983. Pada saat sekarang ini, transaksi akuntansi syariah sedang mengalami peningkatan baik di Indonesia sendiri maupun di tingkat internasional. Hal ini dikarenakan penerapan sistem akuntansi syariah yang menggunakan sistem bagi hasil pada setiap aset dan memberikan tanggung jawab baik secara horizontal maupun vertikal. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.